Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannaf hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asati, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Adabus Suluk ila Hadrati Malikil Mulk, karya dari Al-Imam Najmuddin Al-Kubro. Kita masih membahas mengenai syarat-syarat safar secara zahir dan adab-adab safar secara zahir. Al-adabut tasi'u annahu in wajada rafiqan shaliha mu'inan lahu fid din fala yukhli yaduhu anhu bisababi amrin nafsaniyin wala wahsatin khawaiyatin. Al-adabut tasi'u, adapun adab yang kesembilan, annahu, bahwasanya man, orang musafir, in wajada, jika menemukan, siapa si man, rafiqan, seorang kawan dekat, Rofikon, kawan dekat, solihan yang soleh, solihan yang soleh, mu'inan yang dapat menolong, mu'inan yang dapat menolong, lahu pada man, lahu pada si musafir, pada man tadi, menolong fiddini dalam agama, fiddini di dalam agama. Kalau dia menjumpai teman yang soleh yang bisa membantu dia dalam urusan agama, fala yukhli, maka jangan mengosongkan, fala yukhli, maka jangan mengosongkan, yaduhu, apa tangan nyaman, yaduhu, tangan nyaman, anhu, dari rofikon, anhu, dari rofikon, maksudnya jangan pelit untuk memberikan sesuatu, bisa babi amrin, dengan sebab perkara, bisa babi amrin, dengan sebab perkara, nafsaniin, yang sifatnya nafsu, nafsaniin, yang sifatnya nafsu, wala wahsatin, dan tidak kerisauan, walau wahsatin, dan tidak kerisauan, hawaiyatin, yang sifatnya hawa. Fa inna nafsa, maka sesungguhnya nafsu itu aduwuka, musuhmu. Kalau engkau membela nafsumu, padahal nafsu itu adalah musuhmu. Warofiko, dan adab, dan sesungguhnya, warofiko, dan sesungguhnya kawan dekat itu sodikuka, adalah temanmu. Wal insana, dan sesungguhnya manusia, wal insana, dan sesungguhnya manusia itu layatruku, tidak akan meninggalkan siapa insan, layatruku, tidak akan meninggalkan siapa si insan, sodikohu, temannya insan, bisa babi ridho aduwihi, sebab ridhonya musuhnya siman, bisa babi ridho aduwihi, sebab ridhonya musuhnya siman. Ini kaidah, al insanu layatruku sodikohu bisa babi ridho aduwihi. Seseorang itu tidak meninggalkan temannya dengan sebab dia mengikuti ridho terhadap musuhnya dia. Wong nafsu itu musuh, sedangkan temanmu itu adalah sahabatmu. Masa engkau lebih memilih musuhmu ketimbang sahabatmu? Al-adabul asiru, adab yang ke-10, ayyakuna, hendaknya ada, qalbu tolibi, siapa hatinya tolib, qalbu tolibi, hatinya tolib, orang yang mencari ke hadratnya Allah, hendaknya ada qalbu tolib, ma'ahu, beserta Allah, haitsumakana, dimanapun ada siapa si tolib, haitsumakana, dimanapun ada siapa si tolib, wayakuna, dan hendaknya ada siapa si tolib, wayakuna, dan hendaknya ada siapa si tolib itu, ibna waktihi, anak waktunya tolib, ibna waktihi, anak waktunya tolib. Kalau kata Syekh Junaid kan Al-Baghdadi gitu, as-sufi ibnu waktihi, sufi adalah anak waktunya, maksudnya orang yang menguasai zamannya, itu ibnu waktihi. Fala yu'alliku, maka jangan menggantungkan siapa si tolib.
Falayu aliku maka falayu aliku maka tidak menggantungkan. Falayu aliku maka tidak menggantungkan siapa si tolib kolbahu hatinya si tolib bisairin dengan perjalanan sariin yang cepat. Jangan buru-buru perjalanannya. Lakin akan tetapi yasilu sampai siapa si tolib. Yasilu sampai siapa si tolib ila sahrin pada 1 bulan. Ila sahrin pada 1 bulan wa wilayatin dan 1 daerah. Wa wilayatin dan 1 daerah. Wayastarihu dan istirahat siapa si tolib. Wayastarihu dan istirahat siapa si tolib min masakis safari dari beratnya perjalanan. Min masakis safari dari beratnya perjalanan. Bal bahkan yakilu menggantungkan. Yakilu menggantungkan siapa si tolib. Yakilu menggantungkan, menyandarkan, menggantungkan siapa si tolib. Amrohu perkaranya si tolib. Menggantungkan ila maulahu kepada Tuhannya si tolib. Wa yakunu dan ada siapa si tolib itu rodian orang yang ridho. Rodian orang yang ridho bima dengan sesuatu. Yahtaru yang memilihkan siapa si maulahu. Yahtaru yang memilihkan siapa si maulahu hu pada si tolib. Ahu pada ma yahtaru memilihkan siapa si maulahu hu pada ma lahu untuk si tolib. Wayardahu dan ridho. Wayardahu dan ridho siapa si tolib hu padanya pada ma yahtaru apa yang dipilihkan tadi. Wayardahu dan ridho siapa si tolib hu pada maula boleh. Fa inna maka sesungguhnya fizalika pada demikian itu tafarruqal hammi pecahnya niat. Tafarruqal hammi pecahnya niat. Watasattutal qalbi dan terusirnya hati. Watasattutal qalbi dan terusirnya hati. Wazahabal jam'iyati dan hilangnya kelompok. Wazahabal jam'iyati dan hilangnya kelompok. Fa innahu maka sesungguhnya jam'iyah itu ra'su mali talibi modal hartanya si tolib. Itu ra'su mali talibi modal hartanya si tolib. Al-adabul hadi asara adab yang ke-11 ayakuna hendaknya ada siapa si tolib fi waktu sairihi di waktu perjalanannya si tolib zakiron orang yang berzikir. Zakiron orang yang berzikir li rabbihi pada Tuhannya si tolib. Mustagilan orang yang menyibukkan. Mustagilan orang yang menyibukkan bisanaihi dengan memujinya rabbihi. Bisanaihi dengan memujinya rabbihi wa hamdihi dan dia juga memujinya hamdihi, memujinya rabbihi. Muwaziban yang melaksanakan. Muwaziban yang melaksanakan ala wazaifihi atas tugas-tugasnya si tolib. Tugas-tugas amaliyah wazaif ini ala wazaifihi atas tugas-tugas amaliyahnya si tolib wa auradihi dan wirid-wiridnya si tolib fil hadori di rumah. Semua yang dilakukan di rumah dari amaliyah yang dilakukan selama dia ada di rumah, wirid yang dilakukan selama di rumah itu terus dilakukan selama dia melakukan safar. Minal qiraati dari baca Quran, washolawati dan bersolawat, wa ghairiha dan selainnya solawat, hatta sehingga la yudhoi'a tidak menyia-nyiakan. La yudhoi'a tidak menyia-nyiakan siapa si tolib bisa babi safarihi dengan sebab perjalanannya si tolib. Bisa babi safari dengan sebab perjalanan si tolib saati umrihi waktu umurnya si tolib. Saati umrihi waktu umurnya si tolib. Al-adabus saniya saro adab yang ke-12 ayas Allah hendaknya meminta. Ayas Allah hendaknya meminta siapa si tolib aninasi dari manusia. Dia ini meminta sayan sesuatu. Dia ini hendaknya meminta kepada orang, kepada masyarakat sesuatu indah tiaji ashabi ketika butuh teman-temannya si tolib. Warufaqaihi dan kawan-kawan dekatnya si tolib. Kalau kawannya, temennya yang satu perjalanan sedang membutuhkan sesuatu, dia yang meminta kepada orang itu, yang mengajukan permintaan. Fala yas'alu maka tidak meminta siapa si tolib linafsihi untuk dirinya.
Kalau untuk dirinya nggak boleh dia meminta syai'an sedikit pun, illa kecuali boleh dia meminta untuk dirinya sendiri inda siddatil hajati, ketika sangat membutuhkan hajat. Inda siddatil hajati, ketika sangat membutuhkan, wal faqati dan kefakiran, wal faqati dan kefakiran. Kalau belum sangat, kalau belum darurat, nggak boleh dia meminta-minta. Lagi melakukan safar kemudian meminta-minta, minta kirimin gopay lah, minta dikirimin apalah gitu ya, nggak boleh itu. Kecuali teman yang seperjalanan dia itu membutuhkan, dia wajib mencarikan sesuatu untuk teman-teman yang satu perjalanan. Qala berkata Abu Thalib, siapa Imam Abu Thalib, man barang siapa jaa yang lapar siapa siman, walam yas'al dan tidak meminta siapa siman, wa mata dan mati siapa siman, dakhala maka mati, dakhala maka masuk siapa man annaro ke neraka. Lapar nggak minta sama orang, mati dia, nggak mati syahid dia, nggak mati syahid dia, masuk neraka dia. Wa qala dan berkata Abu Thalib, siapa Abu Thalib, tapi ini ja'anya ini, laparnya ini standarnya standar darurat umum ya, bukan standar darurat pribadi. Minta-minta, saya kalau nggak minta bisa mati, masuk neraka saya ini. Itu dalilnya, itu daripada saya masuk neraka kan saya minta-minta. Standarnya darurat. Wa qala dan berkata Abu Thalib, siapa Abu Thalib, Imam Abu Thalib, man barang siapa torokot yang menimpa, torokot yang meminta hu, yang menimpa, torokot yang menimpa hu pada siman, faqotun apa kefakiran, siapa orang yang tertimpa kefakiran, aurohakothu atau membebani, aurohakothu atau membebani hu pada siman, hajatun apa hajat, dia betul-betul lagi punya hajat banget. Kalau nggak dilakuin ini listriknya bisa diputus, anaknya sekolahin, anak-anaknya dikeluarin, terbebani betul dengan hajat. Lam yukhrijhu, yang tidak mengeluarkan pada siman, lam yukhrijhu yang tidak mengeluarkan pada siman, minat tawakuli dari batas tawakal, minat tawakuli dari batas tawakal, ayas Allah hendaknya minta, ayas Allah hendaknya minta siapa siman, iza adama jika tidak ada siapa siman, iza adama jika tidak ada siapa siman, al kuwata kekuatan, al kuwata pada kekuatan, wasobro dan kesabaran. Kenapa? Li'annahu karena bahwasanya siman hina izin tatkala itu, ketika dia sedang tertimpa betul-betul kemiskinan, dia sedang terbebani sebuah hajat yang itu tidak mengeluarkan batas ketawakalan dia kepada Allah, itu saat itu yas'alu sedang meminta siapa siman, yas'alu sedang meminta siapa siman, lirobihi pada Tuhannya man, la li nafsihi tidak untuk dirinya, tidak untuk nafsunya siman, la li nafsi tidak untuk nafsunya siman, wali iqamati fardihi, wali iqamati fardi dan untuk menegakkan kefarduannya man, wali iqamati fardi dan untuk menegakkan kefarduannya man, wa hibzi aklihi dan menjaga akalnya siman, allazi huwa yang ada pun akal, allazi huwa yang ada pun akal itu makanu taklifihi tempat taklifnya siman, taklif pembebanan hukum. Kalau orang kagak punya akal kan bukan mukallaf dia. Akal itu adalah makanu taklifi. Jadi kalau ada orang kemudian dia anaknya harus dikeluarin karena nggak bayaran, kemudian dia diem aja nggak ngeminta sama siapa-siapa, lalu kemudian anaknya itu keluar, dosa itu dia. Bukan berarti orang yang warok, orang yang nggak zuhud, dosa itu dia tuh. Dosa. Dia harus meminta. Dan memang kalau kita baca Futuhul Ghaib di malam Sabtu itu, ada momen-momen di mana Allah memaksa hambanya itu untuk minta. Ada makom-makom tertentu di mana hambanya itu ada di makom meminta. Dia memang harus meminta, dipaksa sama Allah untuk meminta kepada manusia. Ada makom-makom di situ. Jadi kalau memang butuh banget minta itu. Kalau nggak dosa dia. Itu kalau udah sampai kepada tingkatan tadi itu, faqoh dan hajat. Alam tidakkah taro kamu melihat,
Alam tidak kata roh kamu melihat ila amamai ahli zohiri wal batin, ila amamai ahli, di hadapan ahli zohir wal batin dan ahli batin. Istat ama, meminta makan siapa ahli zohir dan batin. Istat ama, meminta makan siapa si ahlu zohir wal batin, ahlaha, pada ahlinya, keluarganya. Ahlaha, pada keluarganya. Qala, berkata Wakana, dan ada. Qala, berkata siapa Abu Thalib, Wakana, dan ada Abu Sa'id Al-Kharraj, siapa Abu Sa'id Al-Kharraj, seorang ulama besar ini, Abu Sa'id Al-Kharraj. Yamudu, menjulurkan siapa si Al-Kharraj, Abu Sa'id Al-Kharraj, yadahu, tangannya Abu Sa'id, indal faqati, ketika kefakiran, ketika terjadi kefakiran. Indal faqati, ketika terjadi kefakiran. Wa yaqulu, dan berkata siapa Abu Sa'id, sama di sana, sayun, ada sesuatu, lillahi, untuk Allah. Dia berdang, dia minta-minta itu, ada sesuatu di situ yang miliknya Allah. Al-adabu salisa asar, meminta-minta itu sekaligus untuk menghancurkan egonya manusia, menghancurkan nafsunya manusia. Maka kadang orang itu dipaksa untuk meminta-minta. Yang dulunya dia itu orang yang punya, kemudian dia biasanya ngasih, dia tidak biasanya meminta, tapi kemudian dijadikan orang yang fakir sama Allah. Dihancurkan egonya dia itu dengan cara dia harus meminta-minta, sehingga biar hancur egonya. Kan tetap bisa dibedain mana orang yang meminta-minta memang dia terpaksa, mana yang memang udah karakternya minta-minta. Itu kan beda sih. Orang-orang yang memang dia biasanya memberikan, ketika dia meminta, itu kan ngancurin egonya dulu, itu menghancurkan keegoannya dia. Dan Allah pada satu sisi memaksa manusia untuk bisa melakukan itu gitu. Jadi maka kemudian meminta itu ketika betul-betul siddatil faqoh wa siddatil hajat itu boleh, wajib malah. Al-adabu salisa asar. Nah kitanya aja yang orang sekitarnya yang kudu peka. Jangan sampai dia ada pada tahapan seperti itu gitu. Jangan sampai dia harus meminta-minta. Kitanya yang harus peka, yang untuk bisa membantu orang tersebut. Al-adabu salis asar, adab yang ke-13. Ayyakuna, hendaknya ada, soaluhu, permintaannya si tolib. Soaluhu, permintaannya si tolib, biqadril hajati, seukuran hajat. Wa inda zuhuril faqoti, dan ketika tampaknya kefakiran. Wa inda zuhuril faqoti, dan ketika tampaknya kefakiran. Lazaidan, tidak berlebih. Lazaidan, tidak berlebih. Alaihi, atas su'aluh, alaihi, atas permintaannya. Mintanya itu qadril hajat, sama seperti orang darurat. Darurat gak ada makanan, adanya bangkai doang. Makan itu bangkai, tapi qadril hajat. Ketika dia zaid, dia lebih daripada qadril hajat, dosa dia. Udah dapat ini, minta sama ini, minta ini. Gue perlu banget ini 100.000, minta main, dapat 100.000. Kemudian minta lagi, perlu banget 100.000, minta lagi 100.000. Kan jadi 1 juta, ada 10 orang mah gitu. Mintanya benar 100.000, tapi kan mintanya ke 10 orang jadi 1 juta. Padahal butuhnya cuma 100.000. Sama seperti orang yang darurat tadi itu. Orang makan darurat, lebih dia dari kenyangnya, dari qadril hajat, dosa dia. Wa in hasola, dan jika berhasil lahu pada si tolib. Wa in hasola, dan jika berhasil lahu pada si tolib, maklumun, apa maklum? Ya, maklum itu harta, begitu saja. Harta, sesuatu yang diketahui, maksudnya harta. Min goiri su'alihi, dari tanpa memintanya. Min goiri su'ali, dari tanpa memintanya si tolib. Zaidan, yang berlebih. Zaidan, yang berlebih, ala hajatihi, atas hajatnya si tolib. Gimana kalau dia dapat sesuatu lebih? Dia kan bilang butuhnya 100, kemudian dikasih 1 juta, kan masih ada lebih 900 tuh. Itu jangan langsung dianggap rezeki nomplok itu. Fa'alaihi, maka itu wajib atasnya si tolib, ayu farriqahu, untuk membagikan. Siapa si tolib? Hu, pada zaidan, fi waktihi, di waktunya. Saat itu juga, fi wakti, di waktunya si
si tolib. Ini buat orang yang lagi safar. Tadi dia berlebih. Dia harus yufarik gitu. Dan itu yang dilakukan sama ulama-ulama sufi itu. Dia dapat segini, diambil. Dah, saya cuma perlu sekian. Nih, saya perlu ini aja. Nih, yang lebihnya kamu bagiin sana. Cuma perlunya segini doang. Yang lebihnya berikan. Itu seperti itu. Wala yu'akhiro, dan tidak menunda. Wala yu'akhiro, dan tidak menunda siapa si tolib minhu dari zaid, dari yang berlebih tadi, syai'an sedikit pun, liwaktin pada waktu sani yang berikutnya. Dan ntar aja besok aja gue kasihin ini. Harus saat itu juga. Dia dapat 1 juta. Dia pada butuhnya 100.000. Dapatnya 1 juta. Dapatnya 1 juta. Waktu itu juga dia harus mendistribusikan. Sama orang fikih, dia akal-akalin. Dia butuhnya 100. Namun dapat 1 juta. Ditaikin lagi kebutuhannya. Biar sampai ke 100. Nah itu kalau orang-orang kayak kita organisasi yang sering bikin-bikin proposal tuh, biar nggak kena hukum kayak begini, ditaikin. Anda proposalnya butuhnya 50 juta. Dapatnya 70 juta. 20 juta ini biar nanti nggak kena hukum di tasawuf ini, Anda naikin kebutuhannya gitu. Anda naikin kebutuhannya. Nah itu ngakal-ngakalinnya gitu. Al-adabur rabi'ah. Fa inna, maka sesungguhnya kulla yaumin, setiap hari, yuhyi, hidup siapa si man birizkihi, dengan rezekinya si man. Dia itu setiap hari punya rezekinya masing-masing kok. Jadi gak usah pakai ditunda-tunda besok. Besok ada rezekinya sendiri. Al-adabur rabi'a asaro, adab yang ke-14, Allah yufariko, hendaknya tidak meninggalkan. Allah yufariko, hendaknya tidak meninggalkan hu pada siman, ketika lagi perjalanan nih, lagi melakukan perjalanan safar. Ini ingat ya, ini safarnya safar riyadoh ya. Ini bukan semuanya safar yang kita selalu melakukan safar-safar yang biasanya. Ini safar riyadoh. Safar riyadoh itu orang yang memang sedang melakukan perjalanan untuk menimba ilmu, untuk melakukan sesuatu terhadap mujahadahnya dia. Bukan kalau kita lagi ke Wali Songo, kemana, itu masuk beberapa di sini. Tapi ini lebih khusus kepada orang yang melakukan safar. Karena tidak ada ulama yang tidak melakukan safar, itu tidak ada. Semua ulama itu pasti melakukan safar. Dari kota ke kota sini, pergi ke sini, pergi ke sini. Al-Ghazali udah tenang-tenang dia jadi rektor. Berangkat dia, pergi dia ke Damaskus, ke Mesir, kemana segala macam, untuk menghilangkan, untuk bagian dari riadohnya dia gitu. Jadi pergi keliling-keliling. Nah, ini safar itu yang dimaksud di sini ya. Allah yufarika, hendaknya tidak meninggalkan hu pada si man, pada si tolib. Al ibrotu, apa jarum, warikwatu, dan kantong air. Dulu kan kalau kemana-mana kan bawa kantong air tuh ya, yang dari kulit itu orang dulu. Jarum sama kantong air itu jangan ditinggalin di rumah, ikut dibawa serta. Amal ibrotu, adapun jarum, falihiyatoti saubihi, maka untuk menjahit bajunya si tolib, ayah riko robek apa saubihi satrol aurati, pada menutup aurat. Jadi ketika bajunya lagi robek dan itu untuk menutup aurat, maka dia jahit. Makanya kalau Anda ngeliat film-film kuno gitu ya, bukan cuma Islam sebenarnya. Anda kalau ngeliat film-film Cina yang zaman-zaman dulu, itu dia bawa peralatan itu. Bawa itu peralatan-peralatan kayak gitu. Jahit sama dia, jahit sendiri. Karena jahit dan kantong air itu tidak boleh. Yang jahit tadi itu, apa jarum itu untuk menjahit pakaiannya. Wa amma rikwatu, dan adapun kantong air, falit toharoti, maka untuk bersuci. Falit toharoti, maka untuk bersuci. Nanti dia ke sungai, dia ke apa, diambil buat perjalanannya dia. Wakana, dan ada zalika, apa demikian itu. Wakana, dan ada apa zalika, demikian itu. Demikian tidak meninggalkan jarum dan kantong air. Layuro, tidak dianggap, tidak dilihat. Layuro, tidak dilihat zalika, apa demikian itu. Demikian itu tidak meninggalkan, selalu membawa jarum dan kantong air. Tidak dilihat alakotan, sebagai ketergantungan, sesuatu yang membuat dia tergantung, bukan. Wala makluman, dan tidak juga sesuatu yang dimaksud wala makluman, dan tidak juga maklum, sesuatu yang sudah didapati, sudah dikenal. Kan dari sebelumnya kan sudah diketahui, kalau orang melakukan perjalanan
maka dia tidak boleh membawa sesuatu yang membuat dia itu alaqah wa maklum. Jadi handphone aja nggak boleh dibawa sama dia. Uang juga nggak boleh. ATM juga nggak boleh. ATM nggak dibawa, tapi dia bawa handphone, bawa kiris. Gitu kan, dia bisa. Enggak itu. Kalau safar yang riyadhah itu, dia apa yang ada di bawah dia, bawa sudah. Ketemu makanan, makan. Nggak ketemu, terus jalan. Kalau mau mati, udah mau mati. Kalau nggak makan, baru dia meminta. Itu safar dalam riyadhah itu. Nah, membawa jarum dan membawa kantong air, itu tidak dianggap sebagai alaqah wa maklum. Tidak dianggap sebagai orang yang mempunyai ketergantungan. Wa qala, dan berkata Abu Thalib, siapa Imam Abu Thalib, yang bagi seyogianya ayu fariko meninggalkan hu pada siman minal asbabi dari berbagai sabab, al arbaati yang 4, ar-rikwatu kantong air, wal hablu dan tali, wal ibrotu dan jarum, bihuyutiha dengan benang-benangnya ibrah, wal mikrodu dan gunting. Qala, maka berkata siapa Abu Thalib, kan Abu Thalib bilang dia udah gak usah dibawa 4 ini. Mau perjalanan ini nggak boleh bawa kantong air, nggak boleh bawa tambang atau tali, nggak boleh bawa jarum, nggak boleh bawa gunting. Lalu kemudian dia berkata lagi nih, qala, la, tidak ternyata. Wakana, dan ada al-khawasu, siapa Imam al-khawasu, siapa al-khawas, orang-orang yang khos, minal mutawakilina, dari orang-orang yang ahli tawakal, dari orang-orang yang tawakal, walam yakun, dan tidak ada hazil arba'atu, 4 ini yufariku tertinggal atau meninggalkan padanya si khawas tadi. Wakana, dan ada yakulu, berkata siapa si Abu Thalib, al-khawas, yakulu, berkata siapa al-khawas, laisat bukanlah apa hazil arba'ah 4 ini, hazi dunia, termasuk dunia, hazi dunia, laisat bukanlah hazi apa ini hazi dunia, itu ad-dunia, termasuk urusan dunia. Seorang yang sudah khawas, orang yang sudah betul-betul orang yang khos, orang yang sudah tawakal, itu aja 4 ini tetap dia nggak meninggalkan itu. Tidak meninggalkan jarum, tidak meninggalkan benang, tidak meninggalkan tali, tidak meninggalkan gunting. Karena itu bukan termasuk hazid dunia, tidak termasuk dunia. Wama, dan sesuatu zada yang berlebih apa ma'ala hazil arbaati, atas 4 ini, sesuatu yang lebih dari 4 ini nih, ya handphone lah, ya apalah, fa'alat Thalib, maka itu atas si Thalib, al-mutawakili yang bertawakal, ayu jarido, hendaknya melepaskan siapa si Thalib, nafsahu, pada dirinya si Thalib, anha, dari hazihil arba'ah. Maka selain 4 ini, dia wajib melepaskan. Li'annaha, karena bahwasanya 4 ini, selain 4 ini, itu minad dunia, dari dunia. Minad dunia, dari dunia. Segitu beratnya loh orang berjalanan itu. Ya, para nabi terdahulu kan juga jalan kan, dia melakukan perjalanan ke sini. Yang jelas-jelas kita lihat kisahnya kan Nabi Musa. Dia berjalan ke sini, dia berjalan kemana-mana. Ya. Nah, ada, dan memang jarang kalau di Jakarta itu. Kalau Anda ke Jawa Timur, terutama ke daerah-daerah tapal kuda, masih banyak ini santri-santri yang melakukan safar ini, melakukan laku jalan, yang diperintahin sama guru-gurunya untuk laku jalan, untuk safar, melakukan perjalanan seperti ini. Al-adabul khomisa asar, adab yang ke-15. Allah yaskuna, hendaknya tidak tinggal. Siapa si Thalib fi baladin, di satu negeri, aksara yang lebih banyak, lebih lama, min asarati ayamin, dari 10 hari. Inkana, jika ada fihi pada balad, syaihun, seorang guru. Wa ilam yakun, dan jika tidak ada fihi pada balad, syaihun, siapa seorang guru, kalau nggak ada guru, fasalah 1 ayamin, maka cukup 3
hari dia tinggal di situ. Kaza seperti itulah Naso menuliskan. Naso menuliskan alaihi atasnya al-masayihu siapa para guru. Waqala dan berkata Abu Thalib, siapa Abu Thalib? Karena ada siapa Al-Khawasu. Al-Khawas ini berarti Imam Al-Khawas ini. Imam Ali Al-Khawas berarti. Yang di atas juga Al-Khawas itu bukan orang-orang yang khos itu. Imam Al-Khawas gurunya Imam Abu Thalib. Itu apa nama Imam Al-Khawas itu. Wakana dan karena ada Al-Khawasu siapa Imam Al-Khawas itulah yukimu tidak pernah tinggal siapa Al-Khawas fi baladin di satu negeri aksara yang lebih lama min arba'ina yauman dari 40 hari. Wayaro dan melihat siapa si Al-Khawas Imam Al-Khawas an-nazalika bahwasanya demikian itu tinggal kurang dari 40 hari. An-nazalika bahwasanya demikian itu 40 hari alaihi atas Imam Al-Khawas fit tawakulihi di dalam tawakalnya si Imam Khawas. Kenapa kalau dia nanti lama lagi tinggal di situ orang keburu banyak yang kenal sama dia. Orang udah banyak ngasih fasilitas, nanti ketemu lagi sama maklum, ketemu lagi sama asbab, ketemu lagi sama ketergantungan karena orang udah banyak kenal. 40 hari itu udah lama, orang udah pada kenal gitu ya. Maka jangan lagi, pergi lagi. Wahaza dan adapun ini itu rukhsatun sebuah kerusuhan minhu dari Al-Khawas fil arba'ina di dalam 40 hari. Al-adabus sadisa asara adab yang ke-16. Ayyas'a hendaknya berusaha. Ayyas'a hendaknya berusaha siapa si Thalib fil humuli di dalam menenggelamkan diri. Fil humuli di dalam humul itu istilah tasawuf ya. Humul menenggelamkan diri. Lawannya masyhur, menonjolkan diri, memasurkan diri. Wa alla yuzhiro dan hendaknya tidak menampakkan. Wa alla yuzhiro hendaknya tidak menampakkan siapa si Thalib nafsahu pada dirinya si Thalib. Inkana jika ada lahu pada si Thalib jahun apa kedudukan mulia, kemuliaan. Jahun apa kemuliaan indan nasi di sisi manusia. Kalau dia ini memang pejabat, maka ketika dia jalan dia harus melepas jabatannya. Dia harus melepas. Jangan sampai orang kenal. Jangan malah jalan-jalan itu menempelkan jabatannya dia. Itu ya, jahun indan nas. Fa inna zalika. Maka sebelum ada istilahnya protokoler, maka ulama-ulama terdahulu yang jadi raja, yang jadi sultan itu sering ngendep-ngendep sendiri, humul dia. Sengaja tidak mengenalkan diri gitu. Tapi mungkin ada orang kayak begitu, tapi dia terbentur dengan protokoler gitu. Yang dia nggak bisa kemana-mana itu, mau pergi, dia mau humul, misalkan umroh gitu, mau haji saja, atau mau umroh saja, bisa nggak dia itu humul? Ngelepas diri. Dia gubernur, dia menteri, dia umroh saja sudah. Jangan sampai ada orang yang tahu, bisa nggak dia bisa? Itu kan gampangnya ya, bisa nggak? Dia bisa saja, itu udah bagian dari riadohnya dia. Ada mungkin orang yang mau begitu, tapi nggak bisa protokolnya. Tapi emang ada orang yang menikmati itu, mempunyai menteri, maka kemudian mendapatkan fasilitas-fasilitas. Nah, safar sesungguhnya bukan orang yang justru meminta fasilitas, bukan. Orang yang safar ketika dia umroh haji itu, justru orang itu tidak boleh menonjolkan, menampakkan dirinya sendiri. Jadi udah susah banget ketemu orang kayak gini. Apalagi udah zamannya medsos. Mana ada yang mereka umroh haji kagak pakai foto-fotoan, kan enggak. Terus di mana-mana dikawal, kan orang pasti ngerti dia. Nah, padahal dia mestinya harus humul. Fa inna zalika maka sesungguhnya demikian itu sa'yun sebuah usaha. Maka sesungguhnya demikian itu la yuzhiro nafsahu tidak menampakkan dirinya itu. Sa'yun sebuah usaha minhu dari si Thalib, orang yang tadi punya kemuliaan, kedudukan mulia, fi ta'zimin nas di dalam mengagungkannya manusia, lahu pada si Thalib, biar orang tidak kemudian mengagungkan dia. Wasa'yun dan sebuah upaya minhu dari si Thalib fi husulil irfaqi di dalam berhasilnya perkumpulan. Kelembutan.
fi husulil irfaqi, dalam berhasilnya kelembutan. Wazalika, dan demikian itu wazalika, dan demikian itu khilafu thoriqit thalibina, menyalahi jalannya orang-orang yang tolib, orang-orang yang mencari, as-shodiqina, yang jujur. As-shodiqina, yang jujur. Kalau dia dikenalin, maka pasti manusia akan takzim sama dia. Kalau dia kenalin, maka pasti orang akan lembut hatinya sama dia. Lembut hatinya sama dia, pasti akan diberikan fasilitas-fasilitas, dia akan dijamu dan lain sebagainya. Dan ini menyalahi jalannya orang yang sedang tolib, orang yang menuntut jalan kepada Allah, as-shodiqina, yang jujur. Fatolib, maka adapun tolib, as-shodiku, yang jujur, abadan, selamanya, yakunu, ada, sa'yuhu, apa usahanya si tolib, fi mukhalafati hawa nafsihi, di dalam menyalahi hawa nafsunya, fi mukhalafati hawa nafsihi, di dalam menyalahi hawa nafsunya si tolib, wa tashihi tawakulihi, dan membetulkan tawakalnya si tolib, wa tashihi tawakulihi, dan membetulkan tawakalnya si tolib. Fa inna zalika, maka sesungguhnya demikian mukhalafati hawa nafsihi wa tashihi tawakulihi tadi, mimma, itu dari sesuatu, yuqaribu, yang dapat mendekatkan, apa mahu, pada si man, hu, pada si tolib, yuqaribu, yang dapat mendekatkan, apa mahu, pada si tolib, ilallahi, kepada Allah, wa ta'zimul khalaiki, dan adapun mengagungkannya para makhluk, wa ta'zimul khalaiki, dan adapun mengagungkannya para makhluk, wa zuhurul murafiki, dan munculnya kawan-kawan dekat, wa zuhurul murafiki, wa zuhurul murafiki, dan munculnya kawan-kawan dekat, itu mimma, dari sesuatu, yub'iduhu, yang dapat menjauhi, apa mahu, pada si tolib, pada si tolib, an hadratil khaliqi, dari hadratnya Allah. Orang pada minta selfie lah, minta foto lah, minta inilah, minta salaman, minta jabatan. Itu justru menjauhkan dia dari Allah. Munculnya kawan-kawan dekat, orang lagi ibadah, diajak ngobrol aja, kongko lagi. Ada rapi-rapi, ada kopi enak di sana, ayo kopi di sana. Itu kan karena zuhurul murafik, mimma yub'idu anha. Itulah mengapa ketika dia safar, dia harus humul dia. Dia harus menenggelamkan diri dia. Al-adabus sabi asaro, adab yang ke-17, alla yakuna, hendaknya tidak ada, siapa si tolib, itu mutahanian, orang yang nyaman, itu mutahanian, orang yang merasa nyaman limusahadatil biladi, pada menyaksikan negeri, limusahadatil biladi, pada menyaksikan negeri. Cakep banget negeri ini, indah banget, enak banget, betah gua di sini. Wa mu'asaratil ibadi, dan bergaul pada hamba, wa mu'asaratil ibadi, dan bergaul kepada para hamba. Kenapa? Fa inna zalika, maka sesungguhnya demikian itu merasa nyaman, enak banget tempatnya, orang-orangnya juga baik-baik. Kalau dalam perjalanan ini, dalam konsep riyadhah safar, itu min sahawatin nufus, termasuk dari sahwat-sahwatnya nafsu, kecuali bukan dalam safar. Ini lagi safar, ini lagi riyadhah safar. Kalau lagi riyadhah safar, kalau ketemu kampung yang nikmat, yang indah, segera itu pergi itu dari situ. Ketemu masyarakatnya yang baik-baik, segera pergi itu dari situ. Kenapa? Karena termasuk sahawatin nufus. Al-adabus samina asar, adab yang ke-18, ayat hula, hendaknya masuk siapa siman al-bawadiyah, ke lembah-lembah, al-bawadiyah, ke lembah-lembah, wal mafawiza, dan ke padang sahara, wal mafawiza, dan padang sahara, padang pasir, wahdahu, sendiriannya si tolib, bitawakuli, dengan tawakul, bitawakuli, dengan tawakal, mujarrodan, semata, bila ala kotin, dengan tanpa gantungan, wala maklumin, dan tanpa maklum, tanpa hal yang sudah diketahui. Qad fa'ala, datanglah dia. Emang Nabi Muhammad ketika tahanus ke Gua Hiro, di sana rame ya? Emang ada wifi tadi sana itu? Emang ada tukang jualan kopi apa? Itu pun kebutuhan Nabi seadanya aja dikirim.
Itu Nabi itu. Jadi semua melakukan itu gitu. Qad fa'ala. Maka kalau kita kan ya udahlah, Anda diem dulu di dalam kamar dari Isya sampai maghrib, diem aja di kamar, zikir aja. Tapi handphonenya dimatiin semua, gitu ya, matiin semua. Itu jangan buru-buru dulu ke gua, ke situ dulu. Kalau ada apa-apa kan gampang larinya. Kalau belum belajar tiba-tiba ke gua, nanti ada apa-apa repot nanti. Qad fa'ala, sungguh melakukan, zalika apa demikian itu. Dia ke lembah-lembah, ke padang Sahara sendirian dengan tawakal semata tanpa ada apapun. Qad fa'ala, sungguh melakukan zalika apa demikian. Qad fa'ala, sungguh melakukan zalika pada demikian itu. Jama'atun, siapa segolongan. Jama'atun, siapa segolongan. Minas sodikina, dari orang-orang yang sodik, jujur. Al-adabut tasi'asaro, adab yang ke-19. Ayyura'iyah, hendaknya memperhatikan. Siapa man auqatas sholawati, waktu-waktu sholat. Auqatas sholawati, waktu-waktu sholat. Wala yafutahu, dan tidak tertinggal. Wala yafutahu, dan tidak tertinggal hu pada man as-sholawatu, apa sholat-sholat. Fi awali waktiha, pada awal waktunya sholat. Fayafutu, kalau dia meninggalkan waktu awal waktu. Fayafutu, maka akan tertinggal. Fayafutu, maka akan tertinggal anhu, dari siman, ridwanullahi, ridhonya Allah. Wayahutu, dan akan turun siapa siman. Wayahutu, dan akan turun siapa man, ila darajati afwillah, ke derajat ampunannya Allah. Faqad waroda, maka sungguh telah datang fil asari, di dalam asar. Awalul waktu, adapun awal waktu sholat, itu ridwanullah, adalah ridhonya Allah. Wa akhirul waktu, dan menunda, dan akhir waktu. Wa akhirul waktu, dan akhir waktu, itu afwullah, maafnya Allah, pemaafnya Allah. Wa huwa, sedangkan siman bisafari, dengan perjalanannya siman, itu yatlubu, mencari siapa man, orang yang sedang safar, yang dicari adalah ridwanullah, ridhonya Allah. Fa'alaihi, maka atas, wajib atasnya siman. Fa'alaihi, maka itu wajib atasnya siman, atasnya si Thalib tadi. Allah yafutah, hendaknya tidak meninggalkan. Hendaknya tidak meninggalkan siapa siman, siapa si Thalib. Bisafarihi, di perjalanannya si Thalib. Ridwanallahi, ridhonya Allah, yaitu dengan cara sholat di awal waktu. Al-adabul isruna, adab yang ke-20. Annau, bahwasanya man izadakhola, jika masuk siapa man, baldatan, satu negeri. Kalau dia masuk ke satu negeri, fa'alaihi, maka itu wajib atasnya siman. Fa'alaihi, maka itu wajib atasnya siman, itu ayatafaqoda, hendaknya memeriksa. Ayatafaqoda, hendaknya memeriksa siapa siman. Ahya'ahum, orang-orang hidupnya mereka. Ahya'ahum, orang-orang hidupnya mereka. Mereka ahli balad. Wa amwatahum, dan orang-orang matinya mereka. Fayazuruhum, untuk ngapain dia nyari orang-orang hidup dan orang mati yang ada di kampung situ. Fayazuruhum, kemudian berziarah. Fayazurum, kemudian berziarah siapa siman, hum, pada mereka yang udah hidup, yang masih hidup diziarahin, yang udah meninggal diziarahin. Wayastamidu, dan agar mendapatkan siapa siman. Wayastamidu, dan agar mendapatkan siapa siman, min muhimmihim, dari perkara pentingnya mereka. Min muhimmihim, dari perkara pentingnya mereka. Wayastafidu, dan mengambil manfaat, mengambil faedah. Wayastafidu, dan mengambil faedah siapa siman, min barokatihim, dari kebarokahan mereka. Ini kan kalau kayak begini kan umum nih. Kita lihat ke mana nih? Kita lihat ke kampung mana? Ke Surabaya. Di Surabaya ada makam siapa? Terus siapa yang masih hidup? Ziarah ke situ. Itu untuk mengambil tadi. Yastamidda min muhimmihim wa yastafidu min barokatihim. Besok Anda mudik, lebaran, jalan-jalan kemana? Lihat ada makam apa di sana? Ada ulama siapa di sana? Ziarah ke situ. Al-faslus salisu, fasal yang ketiga, fi bayani afatis safari, di dalam menjelaskan bahayanya perjalanan. Perjalanan itu punya bahaya. Ada bahayanya. Qala, berkata Abu Thalib al-Makki, siapa Abu Thalib al-Makki rahimahullahu ta'ala, alal musafiri, atas wajib atas seorang musafir. Alal musafiri, wajib atas seorang musafir, min ahlil qulub, dari ahli hati.
Wajib apa? Ayu fariko, untuk membedakan. Ayu fariko, untuk membedakan siapa si musafir, baina sukunil kolbi, di antara tenangnya hati, di antara tenangnya hati, ilal watoni, pada satu negeri, ilal watoni, pada satu negeri, wasafari, dan perjalanan, wa baina sukunin nafsi, dan di antara tenangnya nafsu, wa baina sukunin nafsi, dan di antara tenangnya nafsu, ilaihima, pada keduanya, waton dan safar. Ahlil kulub, musafir ahlil kulub harus bisa bedain mana tenangnya hati dan mana tenangnya nafsu saat ada di satu negeri dan saat sedang dalam perjalanan. Harus bisa bedain tuh tenangnya hati sama tenangnya nafsu. Datang ke satu negeri, ceweknya cakep-cakep, terus apa segala macam enak situ, kopi banyak. Aduh, tenang banget gue di sini. Itu tenangnya kolbi apa tenangnya nafsu itu? Kolbi lah, anggaplah itu ya. Fa inna zalika, kan harus bisa bedain itu. Kagak ada makom semua ini isinya. Apa kiai-kiai, kagak ada hiburan baik di sini. Kagak ada ini, kagak ada ini, kagak ada tempat nongkrong. Nggak nyaman dia di situ. Ya berarti bukan hatinya, tapi nafsunya. Fa inna zalika, maka sesungguhnya demikian itu, demikian apa, membedakan. Ayu fariko baina sukun tadi, demikian itu membedakan antara tenangnya hati dan tenangnya nafsu. Itu ghairu maklumin, bukanlah maklum, bukanlah hal yang dimaklum. Waqat yaltabisu, dan terkadang menipu. Waqat yaltabisu, dan terkadang menipu apa zalika. Fayatasibu, maka menyangka siapa si musafir. Fayatasibu, maka menyangka siapa si musafir. Fayatasibu, maka menyangka man, siapa orang. Fayatasibu, maka menyangka man, siapa orang. La basirota, yang tidak punya basirah, yang tidak punya basirah, mata hati, lahu, pada siman. Wala taftisa, dan tidak punya ketelitian. Wala taftisa, dan tidak punya ketelitian. Lihalihi, pada keadaannya siman. Apa itu? Inna sukunan nafsi, sesungguhnya tenangnya nafsu. Itu huwa, adapun tenangnya nafsu, itu sukunul kolbi, tenangnya hati. Orang yang nggak punya basirah akan menyangka tenangnya nafsu dianggap sebagai tenangnya hati. Fayan kusu, maka jadi berkuranglah siapa siman. Fayan kusu, maka jadi berkuranglah siapa siman bizalika, dengan demikian itu. Dengan demikian dia tidak bisa bedakan. Wala yaftinu, dan tidak jadi pandai. Wala yaftinu, dan tidak jadi pandai siapa siman linuksonihi, pada kekurangannya siman. Linuksonihi, pada kekurangannya siman. Fa in kana, maka jika ada kolbuhu, apa hatinya si musafir, hatinya siman, itu yaskunu tenang, itu yaskunu tenang, ila ahadihima, pada salah satu keduanya, waton dan safar. Fafihi, maka itu di dalamnya kolbuhu, di dalam hatinya siman, solahu dinihi, baik agamanya siman. Solahu dinihi, baik agamanya siman. Wa imaratu akhirati, dan imarah, memakmurkan, menghidupkan, memakmurkan akhiratnya siman. Wa mahabbatu rabbihi, dan mahabbah pada Tuhannya siman. Kalau hatinya tenang pada waton dan safar, itulah yang membuat agamanya bagus, akhiratnya terbangun, mahabbah kepada Allahnya juga muncul. Fahaza, maka adapun ini, itu sukunun nafsi, tenangnya nafsu, wal qalbi, dan hati. Li'annahu, karena bahwasanya haza ini, itu yaskunu, dapat tenang, ila ahlakil imani, pada ahlak keimanan. Ila ahlakil imani, pada ahlak keimanan. Wama, dan sesuatu, waroda, yang telah datang. Waroda, yang telah datang, al ilmu, apa ilmu, bihi, dengan ma. Wa in kanat, dan jika ada. Wa in kanat, dan jika ada, nafsuhu, apa nafsunya siman, taskunu, jadi tenang. Taskunu, jadi tenang, apa nafsuhu, ila ahadihim, ila ahadihima, pada salah satu keduanya. Salah satu keduanya, waton dan safar. Waton, negeri dan perjalanan. Mimma, dari sesuatu. Mimma, dari sesuatu. Fihi, di dalamnya ma. Fihi, di dalamnya ma'ajilu huzuzihi, segeranya bagian-bagiannya siman. Ajilu uzuzihi, segera bagian-bagiannya siman. Wa imaratu dunyahu, dan memakmurkan dunia nyaman. Wa muwafaqatu hawahu,
dan kecocokan hawa nafsunya man, wa muwafaqatu hawahu, dan kecocokan hawa nafsunya man. Fahaza maka adapun ini yang nafsunya itu menjadi tenang karena dia tuh pengennya mendapatkan bagian-bagian dunia, memakmurkan dunia. Hawa nafsunya juga cocok sama nafsunya, daerah itu, perjalanan itu cocok sama nafsunya. Fahaza maka adapun ini, itu sukunun nafsin adalah tenangnya nafsu. Li'annaha karena bahwasanya nafsu itu taskunu bisa jadi tenang. Ila ma'anil lahwi pada makna-makna kesenangan. Ila ma'anil lahwi pada makna-makna ketenangan. Tidak mungkin nafsu tenang kalau lagi taraweh, nggak mungkin itu. Tapi kalau lagi nongkrong, lagi dangdutan, tenang itu nafsunya itu. Nggak mungkin nafsu itu menjadi tenang. Karena nafsu itu menjadi tenang untuk ma'anil lahwi. Kenapa? Karena umumnya manusia, kita nafsunya ini masih di nafsul ammaroh, belum sampai ke nafsul mutmainnah. Kalau udah seperti itu, falyatahawal, maka hendaknya berpindah. Siapa siman minal watoni, dari satu negeri, ilal gurbati, kepada gurbah, keterasingan. Kalau dia lagi perjalanan lalu kemudian mengalami kayak gitu, wah, nah ini nafsu saya yang tenang bukan hati, segera pindah dari satu negeri ke tempat yang terasing lainnya. Wal yarji, dan hendaknya kembali. Minal gurbati, dari keterasingan, ilal hadori, ke rumah tinggal. Ilal hadori, ke rumahnya. Udah balik lagi dari kampung situ ke keterasingan dulu, lalu kemudian keterasingan itu ke tempat yang sepi. Yang tadinya ramai, dia penuh dengan nafsunya, ke tempat yang sepi, yang nafsunya bergejolak dulu, baru kemudian dia pulang ke rumah. Balik, jangan dilanjutin di situ. Waman, kalau dilanjutin di situ, safarnya tadi yang pengennya baik malah jadi buruk. Waman, dan barang siapa, karena ada siapa man fi safarihi, di dalam perjalanannya siman, ala goiri hazan nakti, atas selain sifat ini. Ala goiri hazan nakti, dari selain sifat ini, yaitu minat tafakudi, dari memeriksa. Lihalihi, pada keadaannya siman. Wa husnil qiyami, dan bagusnya melaksanakan. Wa husnil qiyami, dan bagusnya melaksanakan bi ahkami, dengan hukum-hukumnya man. Fahuwa, maka adapun siman itu ala hawa, berdasarkan hawa nafsu, wa fitnatin, dan berdasarkan fitnah. Wasafaruhu, dan adapun perjalanannya siman. Dan adapun perjalanannya siman itu balaun, jadi bala. Alaihi, atasnya siman. Wa mihnatun, dan jadi musibah. Qala, berkata siapa Abu Thalib al-Makki, wa faslul khitobi, dan adapun fasal pembicaraan. Jadi hitobnya ini apa nih sebenarnya? Anaman, bahwasanya orang, lam yakun yang tidak ada, lahu pada siman, fi safarihi, di dalam perjalanan man. Dia melakukan safar, tapi tidak ada di dalam perjalanannya dia itu, yang pertama, halun, hal, keadaan. Yasgoluhu, yang menyibukkan apa, halhu pada siman. Yasgolu, yang dapat menyibukkan apa halhu pada siman. Wahamun, dan yang kedua niat. Wahamun, dan niat. Ya jema'u, yang terkumpul apa hamun, niat kuat. Himmah ini, hamun ini himmah, niat yang kuat. Ya jema'u, yang terkumpul apa hamunhu pada siman. Wa waktun, dan waktu. Yahbisu, yang dapat menahan apa waktuhu pada man. Wa ma'wa, dan tempat kembali. Yuzilu, yang dapat menaungi apa ma'wahu pada man. Wasakanu, dan tempat tinggal. Yu'nisuhu, yang dapat membuat nyaman. Apa sakanhu pada man. Wazadun, dan bekal. Min batinihi, dari batinnya man. Wa ilmun, dan ilmu. Min alamihi, dari alamnya, dari zohirnya siman. Min alamihi, dari zohirnya man. Kalau seperti itu, fa innal hadro, maka sesungguhnya di rumah
Hadro lawannya safar. Fa innal hadro, maka sesungguhnya hadro di rumah, tidak melakukan perjalanan, itu aufaku lebih cocok. Itu aufaku lebih cocok bihali dengan keadaannya siman. Wa aslahu dan lebih patut. Wa aslahu dan lebih patut liqalbihi pada hatinya man. Wa askanu dan lebih menenangkan. Wa askanu dan lebih menenangkan linapsihi pada nafsunya siman. Linapsi pada nafsunya man minas safari daripada safar. Minas safari daripada safar. Li'annas safaro, karena bahwasanya safar perjalanan itu yusati itu dapat membuang. Itu yusati itu dapat membuang apa safar? Hammahu pada niatnya siman. Hammahu pada niatnya siman. Wa yufariku dan dapat merobek-robek, memisah-misahkan. Wa yufariku dan dapat memisah-misahkan. Wa yufariku dan dapat memisah-misahkan apa safar kolbahu pada hatinya man. Tarotan satu ketika. Tarotan satu ketika biwujudi maklum, sebab adanya maklum. Biwujudi maklum, sebab adanya maklum, yaitu harta, sesuatu yang sudah dikenal. Ya mau harta, mau kedudukan, mau orang yang dikenal, apapun saja. Ya khaufu yang takut. Ya khaufu yang takut siapa siman alaihi atasnya. Ya khaufu yang yukhafu yang dikhawatirkan. Yukhafu yang dikhawatirkan alaihi atasnya siman. Wa marotan dan satu ketika. Yafkidu hilang. Yafkidu menghilangkan. Yafkidu menghilangkan apa safar. Yafkidu menghilangkan apa safar perjalanan. Mu'tadin pada orang-orang yang terbiasa. Pada orang yang terbiasa. Maksudnya orang-orang yang punya rutinitas. Safar itu bisa menghilangkan rutinitas dia di kampungnya kan. Rutinitas orang-orang yang punya rutinitas. Yahinu yang jadi ringan. Ilaihi pada siman. Wa marotan dan satu ketika. Wa marotan dan satu ketika yakwa dapat menguatkan apa safar. Yakwa dapat menguatkan apa safar bil istitla dengan mencari wa marotan dan satu ketika yakwa jadi kuat. Yakwa jadi kuat bil istitla'i dengan mencari fakta. Bil istilai dengan mencari fakta. Asairu apa perjalanan. Famisluhu maka perumpamaannya man. Yakunu ada siapa si man, siapa si tolib. Fis safari dalam perjalanan. Fi nuksonin di dalam kekurangan. Fi nuksonin di dalam kekurangan. Qala berkata siapa Abu Thalib. Wasafaru dan adapun perjalanan. Itu ya jema'u dapat mengumpulkan apa safar. Ya jema'u dapat mengumpulkan apa safar al-aqwiya'a pada kekuatan-kekuatan. Wa yunawiru dan dapat mencahayai. Wa yunawiru dan dapat mencahayai basirotal ulama'i pada basirohnya para ulama. Safar dapat menguatkan al-aqwiya, orang-orang yang kuat. Dan dapat wa yunawiru dan dapat mencahayai basirotal ulama, basirohnya para ulama. Wa yusabbitu dan dapat mengokohkan. Wa yusabbitu dan dapat mengokohkan kulubad du'afai, hati-hatinya orang lemah. Kulubad du'afai, hati-hatinya orang lemah. Wa yuzhibu dan dapat menghilangkan. Wa yuzhibu dan dapat menghilangkan siapa apa safar ahwala ahlil ibtida, keadaannya ahlil ibtida, orang permulaan. Orang yang masih permulaan nih, permulaan orang masih santri baru, orang yang masih baru dalam keadaan suluk. Innaman sesungguhnya orang lam yaslu yang tidak patut, yang tidak bagus. Lam yaslu yang tidak bagus kolbuhu apa hatinya siman. Walam yastakim dan belum istiqomah. Walam yastakim yang belum istiqomah. Haluhu apa keadaannya siman. Fil khadori di rumah. Fil khadori di rumah. Fa innahu maka sesungguhnya siman. Itulah yasluhu tidak patut. La yasluhu tidak patut. Haluhu apa keadaannya siman. Walayastakimu dan tidak istiqomah kolbuhu apa hatinya man fis safari di dalam perjalanan. Di rumahnya aja masih mencela, ntar sholat, ntar enggak, itu di rumah itu. Nanti di perjalanan makin kagak sholat itu. Nah, jadi harus mantepin dulu. Makanya tadi safar itu harus betul-betul sesuai dengan perintah seorang guru yang tahu. Lakukan perjalanan sana. Pergi kamu kesini. Fa'alat tolib maka wajib atas si tolib ayat tabiro mengambil iktibar, mengambil ilmu. Ayat tabiro mengambil ilmu siapa si tolib nafsahu pada dirinya si tolib. Fima pada sesuatu kola yang berkata. Kola yang berkata siapa si tolib hatta ya'lama sehingga mengetahui siapa si tolib
anna safarahu bahwasanya perjalanannya si Thalib, anna safarahu bahwasanya perjalanannya Thalib, hal huwa apakah huwa safarahu, apakah itu perjalanannya safarun diniyun, safarun merupakan perjalanan diniyun yang sebangsa agama, yang bersifat agama, ukbawiyun yang bersifat akhirat, ilahiyun yang bersifat ketuhanan, ataukah safaruhu perjalanannya si Thalib, safaruhu perjalanannya si Thalib, hawaiyun bersifat hawa, nafsaniyun yang bersifat nafsu, dunyawiyun yang bersifat dunyawi. Harus tahu itu. Faman maka barang siapa itu lam yajtami tidak terkumpul, lam yajtami tidak terkumpul alaihi atasnya siman orang al-ausofu apa sifat-sifat allati zakaroha yang menerangkan ha pada ausof sifat-sifat fi faslil khitobi di dalam fasal hitob yang telah menerangkan si Imam Abu Thalib tadi itu ha pada ausof fi faslil hitob di dalam fasal hitob tadi min halin dari sebuah keadaan sagilin yang menyibukkan asal fi hadza zamani di zaman ini, zamannya beliau ini 615 Hijriah itu aja allazi kasuro yang banyak fihi pada hadza zaman al asroru apa keburukan tahun 615 saja kata beliau zaman ini tuh udah banyak banget keburukan, apalagi tahun 1446 apalagi nih. Wagolaba dan sudah mendominasi fihi pada hadza zaman pada zaman ini al agyaru apa tipuan-tipuan, wakola dan sedikit fihim pada mereka al ahyaru apa orang-orang terpilih, wal abroru dan orang-orang baik. Yang mendominasi adalah agyar, tipuan-tipuan, maksudnya orang-orang yang menipu. Penipu-penipu itu udah mendominasi di negeri di zaman ini. Sedikit doang yang termasuk ahyar dan abror. Fa in kunta maka jika ada siapa kamu ayyuhat Thalib wahai Thalib min jumlatil aqwiya termasuk golongan orang-orang yang kuat, min jumlatil aqwiya'i termasuk golongan orang-orang yang kuat, allazina yaitu orang-orang layu asiru yang tidak terpengaruh fihim pada mereka aqwiya, fihim pada mereka allazina tidak terpengaruh fasadul kholqi apa rusaknya makhluk, wasolahuhum dan bagusnya mereka, walam yusawis dan tidak mengacaukan, as-safaru apa perjalanan kolbaka pada hatimu, kalau kau itu termasuk orang yang kuat, yaitu orang yang tidak terpengaruh terhadap rusaknya makhluk, dan kebaikanmu itu juga tidak terpengaruh dan tidak membuat pengaruh perjalanan itu terhadap hatimu, walam yusatid dan tidak memecahkan, tidak menghilangkan hammaka pada niatmu, bal bahkan zadaka menambah kepadamu as-safaru apa perjalanan jam'iyatan secara jam'iyah golongan, wahuduron jam'iyatan perkumpulan, wahuduron dan hadir, wa ma'rifatan dan wahuduron dan hadir, wa ma'rifatan dan ma'rifat, wa nuron dan cahaya, wa kuwatan dan kekuatan, wa sururon dan kebahagiaan, fa anta maka adapun engkau fi safarika di dalam perjalananmu itu magbutun digembirakan, wa fauzuka dan kebahagiaanmu, wa falahuka dan kemenanganmu fi sairika di dalam perjalananmu, itu marbutun diikat, manutun yang diikuti. Dah cocok Anda melakukan perjalanan kalau begitu. Wa in kana dan jika ada al-amru apa perkara, bil aksi kebalikannya tadi nih, gampang banget terpengaruh. Di sini udah terpengaruh, nyampe ke kampung baru makin parah lagi pengaruhnya. Fa'anta maka bil aksi min zalika dari demikian itu, fa'anta maka adapun kamu fi safarika dalam perjalananmu malumun itu
terhina. Itu malumun terhina, mazmumun tercela. Mazmumun tercela, wa an fawaidihi, dan dari faedah-faedahnya safar. Wa an fawaidi, dan dari faedah-faedahnya safar perjalanan, baidun sangat jauh. Baidun sangat jauh, mahrumun terhalang, mahrumun yang terhalang. Waman, dan barang siapa, yahdi yang memberi hidayah, pada man Allah, siapa Allah, fala mudilla, maka tidak menyesatkan, maka tidak jadi sesat, lahu pada siman. Waman, dan barang siapa yudlil, menyesatkan siapa Allah, fala hadiya, maka tidak ada yang memberi petunjuk, fala hadiyalah, maka tidak ada yang memberi petunjuk, lahu pada siman. Basoroka, mudah-mudahan membuat melek. Basoroka, mudah-mudahan membuat melek, memperlihatkan kepadamu, membuat melek, memperlihatkan kepadamu Allah, siapa Allah. Wa iyana, dan pada kita, biuyubika, dengan aib-aibmu. Wa uyubina, dan aib-aib kita. Al-musakkanat, yang menetap. Al-musakkanat, yang menetap dalam diri. Fa inna zalika, maka sungguhnya demikian itu membuat kita itu menjadi terlihat, aib kita terlihat yang menetap dalam diri kita, itu min azzaimil minnah, termasuk dari agung-agungnya anugerah. Min azzaimil minnati, termasuk dari agung-agungnya anugerah. Hatta yahtadi, sehingga memberi petunjuk. Hatta yahtadi, sehingga memberi petunjuk siapa Allah, lisawa isabili, pada lurusnya jalan. Wayanju, dan memberi pertolongan. Dan memberi pertolongan, menyelamatkan. Wayanju, dan menyelamatkan atau memberi pertolongan siapa Allah, minal waili, dari wail, celaka. Minal waili, dari celaka, wal awili, minal waili, dari celaka, wal awili, dan dari ratapan kesusahan yang parah, wal awili, dan ratapan. Wayasila, dan sampai ila hadratil jalili, ke hadapan Allah yang maha agung. Innahu, sesungguhnya al-jalil, ala zalika, atas demikian itu membuat kita menjadi melek, itu qadirun, sangat mampu. Wa bi ijabatil abdi, dan dengan mengijabai seorang hamba, jadirun, itu sangat layak. Jadirun, sangat layak. Walhamdu, dan adapun segala puji itu ala itmamihi, atas kesempurnaannya Allah. Summa haza tamma sempurnalah hazal kitabu, kitab ini, yaitu adabus suluki ila hadrati malikil mulki wa malikil muluk, mintasani fisai, dari susunan kitabnya Syekh al-Imam al-Kabir al-Alama Sayyidul Masayyi Sayyidul Hufaz Qutbil Auliya Muhyid Tariqah al-Misli Muzhiri Kalimatillahil Uliya Najmil Haqqi wad Din al-Kubro Abil Jannab. Abil Jannab ini julukannya beliau, ini yang terkenal banget ya, Abil Jannab. Beliau pernah mimpi ketemu sama Nabi. Lalu kemudian dia minta, Nabi kasih dong saya julukan. Jadi ketika ketemu Nabi kasih dong saya julukan. Maka kata Nabi, engkau julukannya adalah Abil Jannab. Jannab itu orang yang menjauhi segala macam keburukan. Nah itu langsung di dalam manqobahnya beliau itu, Abil Jannab ini adalah gelar atau gelar yang diberikan oleh Nabi kepada beliau. Siapa itu? Namanya Ahmad ibni Umar ibni Muhammad bin Abdullah As-Sufi Al-Khayyuki Al-Khawarizmi Qaddasallahu ruhahu wa nawaradhariha biadil fa'abdi. Kitab ini ditulis ulang di tangan seorang hamba, Al-Fakir At-Talib Ridwanillahi Al-Ghani. Ditulis ulang ini Muhammad bin Ahmad, yaitu ditulis oleh Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Alawi Al-Ardukani. Ghafarallahu lahum wa lijamil mu'min fi gurrati sawati yaumin, di pagi hari, di awal bulan pagi hari, yaumil khamis, hari Kamis, Jumadil akhir, pada bulan Jumadil akhir, sanatasnaini wa arba'ina wa samani mi'atin, yaitu tahun 842 Hijriah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Najmul Haqqi wad Din Al-Kubro, sanad ilmiah Nuriyah. Syekh Ahmad bin Umar bin Muhammad Abul Jannab Al-Khiwaki Al-Khawarizmi atau Syekh Najmuddin Al-Kubro, pendiri dari Thariqah Kubrowiyah. Thariqah yang dianggap sebagai thariqah pertama yang masuk di Nusantara, itu namanya Thariqah Kubrowiyah,
yang dianut atau yang dibawa oleh Syekh Jumadil Kubro yang ada di Trawulan. Itu yang dibawa oleh beliau dari Uzbekistan, dari Samarkand. Dia dibawa oleh Syekh Jumadil Kubro, lalu kemudian di bawahnya oleh Sunan Ampel. Jadi ini dianggap sebagai Thariqah Kubrowiyah pertama kali yang Nusantara. Lahir di desa Hifa di Uzbek tahun 540 Hijriah, 1145 Masehi, wafat di Turkmenistan pada tahun 618 Hijriah atau November 1221 Masehi. Sanad ilmiah Nuriyaku hingga sampai kepada Syekh Ahmad bin Umar bin Muhammad Abul Jannab Al-Khiwaki Al-Khawarizmi, bersambung melalui beberapa jalur. Pertama, Syekh Muhammad Abdul Ghasyepullah Maslul Abawas, guru mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Sinarasa. Beliau dari Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin Abanom, dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Abbas Sepuh, dari Syekh Tolha bin Tolabun Nikali Syabu Cirebon, dari Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Asambasi, pendiri TKN, dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dari Syekh Usman bin Hasan Ad-Dimyati, dari Syekh Abdullah bin Hijazi As-Sarqawi, dari As-Samas Muhammad bin Salim Al-Hifni, dari Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Budairi, dari Syekh Abidiyah Ali bin Ali As-Sibromalisi, dari Syekh Ibrahim bin Hasan Al-Liqani, dari Syekh Salim bin Muhammad As-Sanhuri, dari An-Najmu Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti, dan Al-Muhaqqiq Ahmad bin Hajar Al-Haytami, dari Syekhul Islam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari, dari At-Taqi Muhammad bin Fahad, dari Majduddin Al-Lughawi, dari Sirajuddin Al-Ghazwaini, dari Al-Qadi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Atiftazani, dari Sarafuddin Abu Bakar Muhammad bin Muhammad Al-Hurwi, dari Syekh Ahmad bin Umar bin Muhammad Abu Jannab Al-Hiwaqi Al-Khawarizmi. Yang kedua dari Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Beliau dari Syekh Abdul Ghafur Al-Abbasi Al-Madani, dari Syekh Muhammad Fadl Ali Al-Qurasi Al-Abasi, dari Syekh Muhammad Sirajuddin, dari Syekh Muhammad Usman Ad-Damani, dari Syekh Dausat Muhammad Al-Qandahari, dari Syekh Ahmad Said Al-Madani, dari Syekh Abi Said Ahmad, dari Syekh Abdullah Sahad Dahlawi, dari Syekh Muzahir Khan, dari Syekh Nur Muhammad Al-Badayawani, dari Syekh Muhammad Muhsin Ad-Dahlawi, dari Syekh Muhammad Saifuddin, dari Syekh Muhammad Ma'sum, dari Imam Ar-Rabbani Ahmad bin Abdul Ahad Al-Faruqi Asir Hindi. Ini biasa dibaca Fatihah Imamur Rabbani. Makamnya di Uzbek, di Samarkand. Di Bukhara makam beliau nih. Dari Syekh Yaqub bin Hasan As-Sarfi Al-Kismiri, dari Syekh Husain Al-Khawarizmi, dari Syekh Haji Muhammad bin Siddiq Al-Qoyuzafi, dari Syekh Sa'ali Al-Baydawari, dari Syekh Rasiduddin Muhammad Al-Baydawari, dari Syekh Abdullah Ar-Rizzi Abadi, dari Syekh Ishaq Al-Khatlani, dari Syekh Ali bin Ashihab Al-Husaini Al-Hamadani, dari Syekh Sarafuddin Mahmud bin Abdullah Al-Mazdaqani, dan Syekh Taqiyuddin Ad-Dusti. Keduanya dari Syekh Ala Ad-Daulah Ahmad bin Muhammad As-Samnani, dari Syekh Nuruddin bin Abdurrahman Al-Isfaratini, dari Syekh Jamaluddin Al-Juzaqani, dari Syekh Rodiuddin Alilala, dari Syekh Ahmad bin Umar bin Muhammad Abul Jannab Al-Khiwaki Al-Khawarizmi. Yang ketiga dari Syekh Nabil At-Tuhi. Beliau dari ayahnya Syekh Abdul Fattah Asyad Abdul At-Tuhi Al-Falaki, dari Syekh Al-Ustadz Sulamah Al-Azami, dari Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, pengarang kitab Tanwirul Qulub yang kita pernah zoom juga di situ di makamnya Amin Kurdin, dari Syekh Umar Al-Qutbu Irsyad, dari Syekh Usman Sirajumillah, dari Syekh Khalid Diyauddin, dari Syekh Abdullah Ad-Dahlawi, dari Habibullah Janjanan Muzahir, dari Syekh Nurul Badwani, dari Syekh Muhammad Saifuddin, dari Syekh Muhammad Ma'sum, dari Imam Murabbani Ahmad bin Abdul Ahad Al-Faruqi Asir Hindi, hingga jalur seperti jalur kedua. Yang keempat dari Syekh Abdul Hanan Ma'sum Kewagian Pare Kediri, pengasuh Pondok Pesantren Fathul Ulum Kewagian Kepung Pare Kediri. Beliau dari Syekh Al-Ustadz Al-Kabir Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Kanjian Pati, dari Syekh Zubair bin Dahlan Sarang, juga dari Al-Imam Al-Muhaddis Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Keduanya dari Al-Alama Muhammad bin Nur Al-Jogjawi, dari Al-Muhaddis Al-Musnid Al-Faqih As-Syekh Muhammad Mahfuz bin Abdul At-Termasi, dari Syekh Al-Madani, dari Syekh Suru Nawawi, dari Al-Hasan Al-Kuwaisani, dari Muhammad bin Muhammad Al-Amir, dari Ali As-Sa'idi, dari Muhammad bin Aqillah Al-Makki, dari Hasan Al-Ajami, dari Zainul Abidin bin Abdul Qadir At-Tabari, dari ayahnya Abdul Qadir bin Muhammad bin Yahya, dari kakeknya Yahya bin Mukarram At-Tabari, dari Al-Hafiz Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi,
Hafiz Ibnu Hajar, dari Al-Musnid Abdurrahman bin Muhammad dari ayahnya Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad ibn Usman Az-Zahabi, dari Imaduddin Al-Hazami, dari Syekh Ahmad bin Umar bin Muhammad Abdul Jannab Al-Khiwaki Al-Khawarizmi. Kemudian, sebagaimana aku dipersambungkan sanad ilmiah nuriyaku para guruku, maka kini aku persambungkan pula kepada saudaraku yang ada di majelis ini. Aku berwasiat untukku dan untuk engkau yang menerima persambungan sanad ini, berjuanglah untuk terus meningkatkan kadar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai keadaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberikan ilmu yang manfaat, melindungi kita dari keterhijaban dengannya karena ilmu, juga mengumpulkan kita dengan seluruh masyayikh dalam sanad ini bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin wa ala alihi washabihi wazwaji wazurriyati wa ali baiti wa liman dakhala fi baiti kirami ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajjat wa tahhiruna biha min jami'i sa'ad rafa'una biha innaka darajat wa tuballighuna biha sal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyunaka inama yubayyinullah yadullahu fawqa annaka sabaina min qusala nafsi wa awfa bima dalihullah fa sayuti ajran azima. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma awsil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah wa ma qara'nahu min kitabi adabis suluk ila hadrati malikil mulki wa malikil muluk wa ma halallahu min qawli la ilaha illallah wa mastaghfarna wa masallayna wa ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan min awasil ramadan kanazila naqaddimu wa nuhdiya ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila ruwaya abai wa ummati wa ikhwani minal anbiya wal mursalin summa ila ruwayi walidina wa walidikum wa syaykhina wa syaykhukum wa amwatina wa amwatikum summa ila ruya Imam Ahmad bin Umar al-Khiwaki al-Khawarizmi Najmuddin al-Kubra wa jami'i sanadi fi hadha sanad bi anna Allah taqassam bir rahmah wal maghfirah wa yuskinu fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma la tadallana fi maqamina hadha zanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maradan illa shafaita ولا دينا إلا قضيت ولا جاهلا إلا علمت ولا عسيرا إلا يسرت ولا فقيرا إلا غنيت ولا حاجة من حوائج الدنيا يا لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا ذا الجلال والإكرام. تعززت برب العزة والجبروت وتوكلت على الحي الذي لا يموت ساهت الوجوه ساهت الوجوه ساهت الوجوه وأميت الأبصار وتوكلت على الله الواحد القهار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعززت برب العزة والجبروت وتوكلت على الحي الذي لا يموت ساهت الوجوه ساهت الوجوه ساهت الوجوه وأميت الأبصار وتوكلت على الله الواحد القهار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعززت برب العزة والجبروت وتوكلت على الحي الذي لا يموت ساهت الوجوه ساهت الوجوه ساهت الوجوه وأميت الأبصار وتوكلت على الله الواحد القهار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على النبي الهاشمي
وسلم تسليما